Maaf ya, nggak pakai background. Ini dari siapa nih? Oh ya, keren nih akuntansi sama manajemen UI. Sama manajemen di UI maksudnya. Keren, keren. Mungkin takutnya putus-putus nanti pas ngejelasinnya. Aku bisa off cam dulu ya, nanti kalau misal masuk ke pembahasan, nanti aku on cam lagi. Sebelumnya maaf ya kalau suaranya agak kurang jelas atau gimana, karena aku lagi pilek sama batuk juga. Mungkin bisa langsung aja nih ya. Kita langsung ke pembahasan soal nomor 1. Berikut ini syarat-syarat terjadinya revolusi. Kecuali, boleh nih teman-teman buat spill dulu jawabannya di kolom chat. Kira-kira apa sih jawaban yang benar? Nanti baru kita bahas. Kira-kira nomor 1 dulu nih ya. Menurut teman-teman apa nih nomor 1? Kalau nggak mau on mic, kalau bisa on mic, alhamdulillah nggak apa-apa. Kalau semisal nggak pengen, nggak apa-apa di kolom chat aja. Kira-kira A, B, C, D, atau E ya? Nggak apa-apa kalau salah, kan namanya juga belajar. Kira-kira apa nih? Syarat-syarat terjadinya revolusi. Pasti udah pada belajar nih ya, udah pada pernah belajar bab revolusi nih. Jadi aku ini ya spill jawaban nomor 1 dulu. Nanti selanjutnya bisa nih teman-teman buat ramein bantu di kolom chat. Oh ini ada nih ya. Kira siapa nih? Oh iya benar. Oh kok benar? Seharusnya nanti dulu bilang benernya ya. Apa ya kira-kira yang benar? Di sini kan yang ditanya kecuali ya. Ada keinginan masyarakat untuk perubahan. Namanya revolusi kan juga perubahan ya. Yang ditanya kecuali. Berarti yang A ini merupakan syarat-syaratnya. Yang B ada pemimpin, iya benar, ada tujuan konkret, ada tujuan yang nyata, benar, ada momentum yang tepat, benar. Yang salah ada modal yang cukup, berarti benar ya teman-teman, jawabannya E. Nah, kita lanjut ke nomor 2. Perubahan yang bersifat progres adalah perubahan yang, boleh nih teman-teman, kalau mau spill apa ya jawabannya kira-kira menurut teman-teman nih. Gak apa-apa salah kalau semisal ragu atau mau jawab 2 atau mau jawab 3, jangan deh. Ya 1 deh, harusnya 1 lah. Apa kira-kira semisal ragu nih Kak, antara A sama C, gak apa-apa, yang penting kita dilatih otaknya untuk berpikir gitu. Ini ada jawaban nih dari siapa nih? C. Dari Rahel Jessica, jawabannya C. Kira-kira benar apa enggak ya? Yang lain nih? C. Kata si Alma C nih. Ya, udah 2 orang yang jawab C. Nah, siapa lagi nih? Wah ya, kata Renza sama Alga C. Kira-kira benar nggak ya? Kita cek dulu. Kita bahas. Perubahan yang bersifat progres adalah perubahan yang A. terjadi hanya dalam bidang ilmu teknologi, B. membawa kemunduran bagi masyarakat yang bersangkutan, C. membawa keuntungan bagi kehidupan masyarakat,
D. Menuju pada perilaku kehidupan masyarakat barat. Dan yang E. Tidak dikehendaki dan tidak direncanakan. Yang benar jawabannya adalah ya benar. Yang benar adalah jawabannya option C. Kenapa? Karena perubahan di sini ya maksudnya berprogres itu kayak adanya kemajuan gitu kan. Benar nih, berarti adanya perubahan yang membawa keuntungan bagi kehidupan masyarakat. Karena belum tentu kalau perubahan yang terjadi di bidang ilmu teknologi itu berprogres kan belum tentu ya. Namanya kemunduran berarti bukan berprogres dong yang bagian B nih kan. Sedangkan yang bagian D menuju perilaku kehidupan masyarakat barat. Ini juga belum tentu juga. Dan yang E tidak dikehendaki dan tidak direncanakan ya jelas salah dong. Nah, oke, lanjut ke nomor 3. Sikap pasrah terhadap nasib, kurang disiplin, tidak jujur, serta pemboros merupakan kira-kira apa nih teman-teman? Jawabannya boleh nih di-spill. Kira-kira menurut teman-teman nih apa? Nanti kita bahas lagi nih. Salah kalau ragu. Ada jawabannya 2, nggak apa-apa. Yang penting jawab. Merupakan nomor 3 nih. Apa nih teman-teman? Tanda-tanda kehancuran kesatuan keluarga, atau tanda-tanda disintegrasi, perpecahan ya, perpecahan bangsa, gejala-gejala terjadinya disintegrasi. Apa nih kira? Udah ada yang jawab ya kira? Ini D. Pada jawab banyak deh ya. Bener nggak ya? Kita bahas satu-satu nih. Sikap pasrah terhadap nasib, kurang disiplin, tidak jujur, serta pemboros merupakan. Tadi teman-teman pada jawab deh nih. Emang benar ya? Faktor penghambat pembangunan. Iya, benar banget. Karena di sini namanya proses pembangunan itu perlu adanya sikap kita ingin selalu mencoba. Kalau pasrah terhadap nasib, ya gimana kita mau adanya perkembangan kan? Pembangunan di sini kan tentunya tidak bisa sekali dua kali, pasti ada yang namanya kegagalan, adanya sebuah perpecahan atau adanya sebuah apa ya, lebih ke benturan antar sesama masyarakat begitu. Tapi karena tadi adanya kita sikap untuk terimakan keadaan, pasti akan mendorong terjadinya pembangunan. Beda halnya dengan sikap pasrah tadi. Sikap pasrah, terima apa aja. Kalau semisal keadaan kayak gini, nggak ada usaha, terus lebih ke ya lapang dada sama pasrah kan beda ya. Kalau lapang dada, ya terima. Beda halnya dengan pasrah yang lebih ke semuanya diserahkan tanpa adanya usaha sama sekali begitu. Jadi yang benar-benar jawabannya dia faktor penghambat pembangunan. Suara aku jelas enggak ya? Kalau misal kurang jelas boleh dikasih tahu di chat ya, atau kira-kira kecepatan atau belibet gitu. Wah, iya jelas ya. Syukur kalau jelas. Selanjutnya ya nomor 4. 2 masyarakat atau lebih yang mempunyai kebudayaan yang berbeda, hidup bertetangga, selalu mengadakan kontak yang kontinu. Tetapi masing-masing masyarakat tetap mempertahankan kepribadian kebudayaannya dan hidup berdampingan secara damai serta saling menguntungkan. Hal ini disebut dengan apa nih? Menurut teman-teman apa nih? Boleh nih di-spill di kolom chat. Simbiotik, asimilasi, akulturasi, penetration Pasifik atau penetration philosophy. Kira-kira yang mana nih menurut teman-teman?
atau ada ragu, kira-kira menurutku kayak yang si A sih, si yang A, atau agak yang B, atau lebih ke A sama B kayaknya gitu. Yang mana nih? Gak apa-apa. Kalau misal ragu, pengen jawab dua nggak apa-apa. Atau semisal kurang paham juga bilang, kita sama-sama bahas lagi gitu. Akulturasi ya menurut Rahel. Kalau menurut yang lain nih, kira-kira akulturasi, simbiotik, atau asimilasi? Yang mana nih? Ini nih sebenarnya agak ini loh, agak rancu gitu. Karena ya kalau semisal kita nggak teliti, dia emang kayaknya ini sih. Tapi setelah kita teliti lagi, oh ternyata ini gitu. Jadi kayak hampir sama gitu loh. Tapi jawabannya bukan itu. Tapi jangan di-spill sekarang deh teman-teman buat bisa pikir dulu apa ya kira-kira jawabannya. Yang simbiotik, asimilasi, ada jawaban dari siapa nih? Menurut Alma C, akulturasi. Oh, berarti sama kayak Rahel Jessica ya. Kira-kira kalau yang lain kayaknya belum tepat nih. Kira-kira apa nih teman-teman? Yang lain? Siapa aja sih yang hadir? Ada Aldo, ada Alma, ada Faras, ada Imam Hasanul, Putri Kurnia, Rahel Jessica, dan Ronzio. Lumayan banyak ya. Lumayan lah. Kira-kira apa nih menurut teman-teman? pada ini ya, pada masih bingung ya. Bentar ya, batuk, mau minum dulu, izin minum. Nah, apa nih teman-teman? Kayaknya masih pada bingung ya. Udah, berarti aku yang jawab nih ya. Nomor 4 aku yang jawab nih. Nah, jadi nomor 4 ini jawabannya itu yang benar adalah simbiotik. Simbiotik. Apa sih simbiotik itu? Jadi simbiotik itu adalah proses masuknya unsur-unsur kebudayaan ke atau dari dalam masyarakat yang hidup berdampingan. Jadi di sini, kenapa aku bilang tadi kan, tadi kalau semisal kita nggak teliti, mungkin kayak akulturasi nih, padahal di sini adalah simbiotik. Kenapa? Karena di sini kata kuncinya adalah hidup berdampingan. Sini adalah kata kuncinya ya. Nah, aku tebelin kata-kata hidup berdampingannya. Jadi disinilah pembeda antara akulturasi dan simbiotik. Kalau akulturasi itu kan penyesuaian, dia tanpa menghilangkan kebudayaannya, kepribadian kebudayaannya, tanpa harus berdampingan. Sedangkan simbiotik ini dia berdampingan serta tetap mempertahankan kepribadian kebudayaannya, begitu. Jadi perbedaannya di sini ya, perlu diingat teman-teman. Simbiotik dan akulturasi. Nah, selanjutnya nomor 5 nih. Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Boleh nih teman-teman, kalau mau dijawab dulu nih. Apa ya kira-kira? Kalau mau spill nih, boleh nih. Apa nih ya kira-kira nomor 5 faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial budaya.
Kalau eksternal berarti dari luar ya. Udah pasti paham banget nih, apalagi udah hatam pasti belajarnya. Boleh nih teman-teman, boleh kalau mau spill dulu, kalau masih bingung antara A sama B nih Kak, nggak apa-apa. Panggil nama aja sih, nggak usah panggil Kak. Kalau semisal antara C atau D gitu, nggak apa-apa ragu. Yang penting ya dilatih buat berpendapat dan juga buat uh, buat berpikir gitu. Ayo dong spill. Kira-kira jawabannya apa nih menurut teman-teman? Nomor 5. Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Faktor eksternal nih, berarti faktor dari luar. Bukan dari dalam budaya tersebut, dari dalam sosial budayanya. Bukan. Tadi pada semangat nih, jawab. Kok sekarang udah pada diem? Apa pertanyaannya susah ya? Apa suaraku yang kurang jelas? Ini, oh Rahel jawabnya B ya, perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan alam. Kira-kira benar nggak ya? Kalau yang lain, selain Rahel, si Gayo jawabnya konflik dan revolusi. Ini ada B juga di si Ronzio, jawabnya B juga, perubahan lingkungan. Udah 3 nih yang jawab. Kira-kira bener nggak ya? Yang mana yang bener? Siapa nih yang jawab lagi? Bingung antara B sama E. Konflik dan revolusi. Kira-kira yang mana nih? Jadi, yang mana ya? Jadi, yang benar itu adalah yang B. Kenapa yang B? Bentar ya. Ditandain dulu. Nah, kenapa yang B? Karena kan di sini eksternal. Berarti yang bukan di dalam dari budaya masyarakat tersebut. Kalau perubahan struktur sosial, namanya struktur sosial pasti yang ada pada sosial budaya tersebut. Sedangkan perubahan nilai dan sikap juga, nilai sikapnya juga pasti dari sosial budaya tersebut. Terus bertambahnya penduduk, penduduk siapa? Penduduk sosial budaya tersebut. Yang terakhir yang E, konflik dan revolusi. Konflik ini masalah kan? Nah, masalah ini pasti terjadi dari masyarakat sosial budaya tersebut, maksudnya bukan dari faktor lain, faktor alam. Ini kan yang B, perubahan lingkungan alam, dia eksternal, ya bukan dari masyarakat sosial budaya tersebut, ya termasuk dari perubahan yang tidak diinginkan gitu. Ya sama halnya sih dengan konflik yang tidak diinginkan juga, tetapi maksudnya di sini dia yang tidak bisa ditebak. Kalau lingkungan alam ini kan kapan saja bisa berubah-ubah gitu. Nah, begitu ya teman-teman, yang nomor 5 jawabannya B. Buat tadi yang bingung antara B sama ini Yasmin malah jawabnya D. Nah, ini kan maksudnya faktor eksternal yang dari luar. Jadi teman-teman ingat ya, yang dari luar. Kalau struktur sosial tadi pasti dari dalam. Kalau aku lagi, kalau nilai dan sikap juga pasti dari dalam, karena ya nilai dan sikap tadi sikap dari masyarakat dalam sosial budaya tersebut. Kalau penduduk juga pasti namanya penduduk dari dalam masyarakat sosial budaya tersebut. Sedangkan yang konflik dan revolusi, siapa yang berkonflik? Ya pasti dalam masyarakat tersebut. Berarti kan di dalam semua nih. Yang berbeda cuma lingkungan alam, karena lingkungan ini kita nggak bisa mengendalikan begitu. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 6. Salah satu contoh perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat. Apa nih kira-kira teman-teman, kalau mau di-spill boleh nih. Spill dulu. Apa ya kira-kira nomor 6?
apa? Sudah banyak yang jawab ya. Kok Aldo Tahir? Jadi maksudnya apa? Oh, walah, lagi pada bercanda tuh. Kira-kira apa? Apa nih? D, pada jawab apa nih? D, oh, udah pada pinter, udah pada pro banget nih kayaknya. Bener banget nih ya teman-teman, jawabannya D. Penggunaan traktor, kok salah kebar. Kok jadi hitam ya? Salah, maaf. Jadi durasi. Nah, jadi jawabannya apa? Penggunaan traktor dalam mengolah tanah pertanian menurunkan nilai-nilai gotong royong. Begitu. Benar banget ya teman-teman. Udah paham nih pasti ya. Nomor 6. Udah pada jawab. Benar semua soalnya. Sudah paham nih. Lanjut ke nomor 7. Boleh nih kalau mau dijawab sambil dipikir-pikir, aku bacain dulu ya. Kemampuan manusia untuk memahami rahasia-rahasia alam dan mengaplikasikan dalam berbagai kegiatan manusia merupakan pengertian dari 7. Apa nih kira-kira teman-teman? Evolusi sosial budaya, revolusi sosial budaya, modernisasi, westernisasi, atau akomodasi. Apa ini? Oh, udah pada jawab nih. Kayaknya A. Gak adik-adik. Apakah jawabannya A? Kayaknya iya. Iya benar banget ya teman-teman, jawabannya A, yaitu evolusi sosial budaya. Evolusi ini berarti yang memerlukan waktu yang lama. Begitu teman-teman. Rahasia-rahasia alam. Pasti perlunya ada tanda-tanda gitu, kayak fosil-fosil gitu kan pasti harusnya dipahami secara lama karena ya prosesnya buat jadi fosil aja lama, apalagi kita buat memahaminya kan. Perlu pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu. Lanjut ke pertanyaan nomor 8. Fungsi keluarga yang berkaitan dengan fungsi sosialisasi adalah, belum nih, dijawab ya kira-kira teman-teman. Nomor 8. Kayaknya kalau aku sih, apa ya? Apa nih menurut teman-teman? Mendapatkan keturunan untuk kelanjutan identitas keluarga, kewajiban orang tua untuk memenuhi kebutuhan, atau melakukan kontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua, memberikan perlindungan bagi setiap anggota keluarga. Fungsi sosialisasi, di sini digaris bawahi ya teman-teman, karena ya pertanyaannya berkaitan dengan fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi. Apa nih? Nomor 8. Membentuk kepribadian anak agar sesuai dengan harapan orang tua. Ya, benar banget teman-teman. Ini jawabannya A, karena yang namanya sosialisasi yaitu
interaksi kan antara satu dengan yang lain, antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Tentu hal ini kita membutuhkan kepribadian juga. Kalau contohnya kepribadian, kalau kepribadian yang kurang terbentuk, atau apatis, jadinya tidak peduli kan, jadi tidak ingin sosialisasi. Terus juga dengan adanya sosialisasi juga bisa membentuk kepribadian yang lebih bersifat simpati, empati begitu, tidak apatis kan. Kalau adanya sosialisasi tadi, fungsi keluarga di sini kan, yang harus digarisbawahi juga fungsi keluarga di sini. Mengapa mendapat keturunan untuk kelanjutan identitas keluarga salah? Karena ya di sini kan sudah digarisbawahi bahwasanya fungsi keluarga yang berkaitan dengan fungsi sosialisasi. Ini kebutuhan, ya udah jelas enggak dong. Terus memenuhi kontrol agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya jelas salah juga. Terus yang memberikan perlindungan bagi setiap anggotanya. Salah ya, yang benar kan yang D. Mau kita. Ini kira-kira jawabannya, soalnya maksud aku kesusahan ya, kesusahan atau terlalu mudah, Deng. Ini mah gampang pasti menurut anak IPS. Mudah ya kayaknya. Gampangan kah ini mah? Merem aja bisa gitu. Lanjut ya. Boleh nih jawab dulu. Kira-kira susah? Kira-kira level berapa nih? 1-5 susahnya? Atau 2? Easy banget ini mah, Kak. Boleh dijawab di kolom chat ya. Ya, buat mau tahu aja sih kira-kira gimana soalnya. Sambil boleh teman-teman kasih pendapat soal kira-kira soalnya. Lanjut ke nomor 9 ya. Boleh sambil dibaca. Aku baca juga. Perubahan struktur adalah apa nih? A. Perubahan mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. B. Perubahan mendasar yang menyebabkan kehancuran masyarakat. C. Perubahan pada dasar pertumbuhan masyarakat. D. Perubahan pada anggaran dasar sebuah negara. E. Perubahan pada undang-undang dasar sebuah masyarakat atau negara. Apa nih kira-kira nih teman-teman? Nomor 9. Struktur nih. Tadi pada udah jawab ya. Sorry nih. Jadi kayaknya 4,8. 4,8. Kira-kira itu tuh susah apa mudah ya? Jawabannya A. Susah dikit. Susah dikit. Lanjut ya. Tadi kita nomor 9 nih. Perubahan mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi dalam masyarakat. Apa perubahan mendasar yang menyebabkan kehancuran masyarakat? Ini udah jelas salah ya. Struktur. Emang sih ada kemungkinan ya. Maksudnya struktur kalau misalnya nggak diimbangi dengan adanya mumpuni, kayak yang lebih ke perubahan, asal-asal perubahan aja gitu strukturnya, pasti akan menyebabkan kehancuran. Tapi di sini kita maksud pengertiannya kan, bukan kemungkinan yang terjadi kan, bukan gitu. Jadi jelas salah, jangan B ya. Yang C, perubahan pada proses pertumbuhan masyarakat. Bisa jadi sih ditampung dulu ya, kira-kira yang mana nih ya? Yang D, perubahan pada anggaran dasar sebuah negara. Anggaran dasar, APBN jadinya, jadi ke ekonomi nih. Yang E, perubahan pada undang-undang dasar. Jadi agak aneh nih. Apa ya kira-kira antara A atau C nih? Boleh nanti aku kirim ya jawab ininya, Google Docs-nya pasti aku kirim. Jawabannya apa nih? Tadi teman-teman pada banyak jawab A ya. Ya, benar banget sih. Jawaban yang benar tuh A. Kenapa? Karena perubahan mendasar yang menyebabkan timbulnya reorganisasi
reorganisasi atau lebih ke pergantian ya, pergantian struktur, pergantian orang, pergantian susunan gitu kan. Ini salah lagi. Apa ya? Nah, terus jadi kan adanya perubahan struktur ini udah pasti dia menimbulkan pergantian, reorganisasi, pergantian tatanan dari masyarakat tersebut begitu. Selanjutnya nomor 10. Apabila unsur yang baru dapat menyesuaikan dengan unsur yang lama, maka keadaan ini disebut dengan apa nih teman-teman? Nomor 10. Gampang banget nih. Jawabannya kalau satu orang benar, aku kasih benar banget. Ini karena mudah ya, nggak usah terlalu lama nih, biar kita bisa lanjut-lanjut, biar banyak dapat soal. Benar banget ya, jawabannya integrasi kebudayaan. Integrasi. Integrasi itu kan apa nih? Integrasi kan jadi lebih persatuan gitu. Penyatuan, proses penyatuan begitu. Kalau kulturisasi udah jelas salah dong. Yang C apa lagi nih? Ya, yang benar ini sih yang A ya, udah pasti ya, teman-teman udah pada tahu nih. Lanjut ke nomor 11, penyelesaian persengketaan melalui pengadilan adalah salah satu bentuk akomodasi, yaitu apa nih teman-teman? Nomor 11. Wah, pada jawab apa nih? Maba UII, Maba UI maksudnya. Amin ya. Semoga pada lulus PTN-PTN yang diinginkan teman-teman semuanya. Lanjut ini, apa tadi teman-teman jawabnya pada A ya? Emang bener ya A dikasih? Kira-kira bener nggak? Iya. Bener nggak? Iya, bener banget. A dikasih. Pengadilan. Pengadilan dan peradilan. Lanjut. Menurut jenisnya, pembangunan nasional Indonesia termasuk perubahan sosial jenis apa nih teman-teman? Boleh nih teman-teman kalau mau dijawab. Kira-kira menurut teman-teman apa nih? Apa sih itu? Pembangunan nasional Indonesia. Teman-teman udah pada jawab belum? Ayo jawab dong. Kira-kira apa sih menurut teman-teman ini? Udah pada belajar kan? Udah pernah bahas nih pasti. Kan teman-teman belum pada jawab, apa susah ya soalnya? Apa belum pernah bahas ini? Wah langsung nih. A atau E, A gitu. Antara A atau E nih. Apa ya kira-kira? Yang benar jawabannya adalah apa nih? Yang benar adalah A, yaitu land change. Kenapa A? Karena pembangunan nasional Indonesia merupakan bentuk perubahan sosial yang direncanakan dan dikehendaki. Kalau yang A plan ini kan yang B sama C ini optionnya sama ya teman-teman, dia sama-sama perubahan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan. Sedangkan social change ini maksudnya perubahan sosial berarti dong. Dia dibalikin aja revolusi ya, revolusi change juga ini ya. Kan ini ditanya jenisnya. Dia bukan termasuk ke jenisnya. Itu juga revolusi kan perubahan yang cepat. Nah, terus
mohon maaf sebelumnya. Sedangkan yang tadi kalau revolusi kan ini, kenapa jawabannya enggak jawabannya A karena tadi kan teman-teman pada ragu nih. Jadi aku jelasin lagi karena kalau revolusi kan cepat, sedangkan pembangunan nasional Indonesia itu kan lama ya. Pasti membutuhkan jangka waktu pembangunan 5 tahun atau lebih, sebetulnya jangka panjang, jangka pendek gitu. Jangka pendek juga dia bukan beratus tahun 2 tahun dong, dia tetap lama. Yang benar adalah yang yaitu plan change, yaitu perubahan yang direncanakan dan dikehendaki begitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 13. Penemuan baru jika sudah menyebar ke berbagai bagian masyarakat dan dikenal secara luas oleh masyarakat maka dapat disebut sebagai apa ya teman-teman? Menurut teman-teman apa nih? 13 apa nih? Maaf ya kalau berisik teman-teman. 13 nih apa? Udah ada yang jawab nih. Apa ya? B. Oh, ada yang jawab B nih. Ini si B. Cuma 2 yang jawab. Tambah rame dong. Berarti harusnya pada rame jawab. Gak apa-apa kalau salah. Gak apa-apa kalau misal itu juga ragu. Kalau misal antara A atau B nih. Gak apa-apa, jawab aja. Yang penting biar aku bisa tahu nih kira-kira kalian udah paham pada apa belum materi ini gitu. Jadi kan kalau misal nanti bisa next requestion maksudnya tuh selanjutnya bisa bahas ini kayaknya materi ini nih kurang paham nih karena masih pada salah gitu kan gitu. Kalau misal teman-teman bisa kasih respon gitu biar aku juga tahu teman-teman pada paham belum, pada pahamnya di mana, belum pahamnya di mana begitu. Apa nih teman-teman kira-kira? Baru 2 yang jawab C. Iya C tadi ya. Oh B deh salah. Invention. Apakah jawabannya invention? Masih apa nih teman-teman? Boleh nih dijawab. B. Jawabannya B ya. Semuanya pada B. Apa nih teman-teman? Kalau mau dijawab lagi silahkan. Baru dikit banget yang jawab dari 15 orang nih. Anggaplah 14 atau 13 deh. Karena kan ada admin juga. Kayaknya udah pada ini sih ya. Udah mewakili mungkin ya jawabannya. Ini malah jawab A. Kok ragu? Nggak apa-apa sih. Ragu kan berarti tandanya berpikir ya. Yang benar adalah jeng jeng jeng. Kayak apa aja. Yang benar adalah B ya, invention. Benar banget teman-teman. Karena apa?
Invention merupakan temuan yang belum ada sebelumnya, penemuan yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Berbeda halnya dengan discover ini, dia penemuan tapi sudah ada sebelumnya begitu. Discovery ini kan penemuan terhadap sesuatu yang sebenarnya telah ada sebelumnya gitu. Kalau yang discovery yang ini, sedangkan ini dia yang baru, belum ada sebelumnya. Begitu. Kita lanjut ke nomor 14. 14 berikut ini faktor-faktor penyebab perubahan sosial kecuali nomor 13. Nomor 14 deh maksudnya. Perubahan sosial. Jawabnya apa nih teman-teman? Satu aja ada yang jawab, nanti spill jawabannya. Aku spill jawabannya. Satu aja nih kira-kira. Enggak ada yang boleh boleh semuanya, boleh banget. Maksudnya tuh Kak, minimal satu gitu, nanti aku baru jawab. Kalau misalnya aku langsung jawab sendiri, teman-teman jadinya enggak ini dong, enggak bantu buat kira-kira apa ya gitu. Buat mikir jawabannya apa ya kira-kira? Kira-kira yang merupakan penyebab perubahan sosial. Kecuali satu orang. Ayo nih, apa nih? Komunikasi, virus, NH, atau discovery, revolusi, interaksi, dan konsolidasi. Yang mana nih teman-teman? Krik-krik kayaknya diem. C? Pakaian C? Aduh, sayang sekali. Nggak, kayak belum tepat ya kalau C. Ini perubahan sosial. Berarti dia kecuali. Yang benar itu A. Kenapa A? Komunikasi. Perubahan sosial ya. Sebenarnya komunikasi itu bukan merupakan faktor perubahan sosial karena ia merupakan sebuah kebiasaan kan, sebuah interaksi. Tapi kalau virus samanya dengan virus COVID-19 ini lah ya, perubahan sosial pasti udah positif ya. Terus discovery ini tadi penemuan yang udah ada, evolusi juga perubahan secara lama, terus adanya interaksi dan konsolidasi begitu. Jadi jawabannya yang benar A. Nomor 15, berikut ini yang bukan merupakan faktor internal penyebab masyarakat mengalami perubahan sosial. Apa nih teman-teman? Yang benar kira-kira apa ya? Menurut teman-teman yang benar nih apa? Apa peperangan, invention? Ini tadi udah tahu ya apa tadi? Invention tadi. Terus penemuan baru, inovasi, discovery. Apa nih teman-teman? Bantu jawab nih. Kira-kira apa di nomor 15? Tadi kok rame sekarang sepi banget ya? Apa soalnya susah? Enggak kan? Tadi katanya gampang banget ini tadi katanya. Gampang banget Kak tadi katanya. Yang mana ya? Jawabannya yang mana nih teman-teman? Jadi yang benar jawabannya adalah yang A, peperangan. Karena peperangan ini dia melibatkan dua pihak, yaitu dari luar dan dalam ya. Terus juga peperangan ini juga bisa jadi antar negara gitu kan, atau perang dingin atau perang saudara begitu. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Yaitu peperangan. Selanjutnya, pengaruh kebudayaan masyarakat lain terjadi karena adanya 16. Apa nih kira-kira jawabannya?
pengaruh kebudayaan masyarakat lain terjadi karena adanya namanya kita dapat pengaruh ya. Jadi ada yang jawab nih B, R ya. Si R jawabnya B nih. Lah, si Veronica juga. Iya nih bener banget. Pasti udah tahu jawabannya karena ya kelihatan dong kalau pengaruh dari kebudayaan masyarakat lain otomatis pasti melibatkan masyarakat yang berbeda dong. Dia nggak cuman satu arah. Bentar ya, maaf teman-teman. Nah, oke. Lanjut ya. Maaf tadi batuk. Minum dulu. Lanjut ke pertanyaan nomor 17. Proses penyebaran unsur-unsur budaya dari satu individu ke individu lain disebut nomor 17 apa nih teman-teman? Akulturasi, asimilasi, difusi, amalgamasi, atau akomodasi? Yang mana nih? Pasti nih teman-teman udah pada tahu dong pasti. Tinggal jawab aja dong di kolom chat apa ya? A, B, C, D, atau E? Akomodasi udah jelas salah dong. Pasti bukan. Karena akomodasi itu kan langkah yang ditempuh untuk mengatasi konflik kan. Berbeda halnya yang dimaksud ini adalah penyebaran unsur-unsur kebudayaan. Banyak yang dia amalgamasi. Ada yang jawab C juga, ada yang D, ada yang C. Jadi yang benar itu yang C, yaitu difusi. Kalau amalgamasi itu kan dia penyatuan biologis, teman-teman. Antara anggota kelompok etnis yang berlainan. Sedangkan di sini yang ditanya adalah penyebaran unsur-unsur budaya. Kalau akulturasi dia tuh kan lebih ke suatu kesatuan masyarakatnya gitu. Sedangkan di sini kan individu antara individu satu dan individu yang lain. Yang benar adalah difusi. Berarti jawabannya C. Lanjut ke pertanyaan nomor 18. Proses yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan sifat kepribadian kebudayaan asal disebut, aduh ini mah merem aja bisa nih pasti anak IPS. Enggak dong, maksudnya anak IPS juga, anak IPA juga, anak kelenjur juga. Nomor 18. Apa nih teman-teman? Ya pasti akulturasi ya teman-teman. Karena dia penyesuaian budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Udah pasti paham sih pasti teman-teman ini. Makanya nggak pada jawab, udah paham pasti. Lanjut ya. Pertemuan antara dua kebudayaan sehingga menimbulkan kebudayaan baru disebut dengan istilah apa nih teman-teman? Asimilasi, difusi, yang mana ya? Nah, dia jawab nih ya. Ini yang tadi nih. Oh, yang barusan ya. Ini barusan apa yang tadi nih? B. Oh, kayaknya yang barusan nih B ya. Asimilasi. Iya, benar banget ya. Jawabannya asimilasi. Pertemuan antara dua kebudayaan sehingga menimbulkan kebudayaan yang baru. Tadi kalau difusi tadi dia antar satu individu dan individu lain ya. Kalau amalgamasi tadi dia lebih ke biotik biologisnya gitu maksudnya. Nah, lanjut ke nomor 20.
Berikut ini faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi. Tadi asimilasi apa tadi? Pertemuan antara dua kebudayaan sehingga menimbulkan kebudayaan baru. Nah, ini faktor-faktornya apa? Yang ditanya kecuali. Nah, teman-teman boleh nih kalau mau dijawab. Kecuali yang mempermudah berarti lawannya yang mempersulit. Apa ini kira-kira teman-teman? Gampang pasti dong ini teman-teman. Boleh dong dijawab di spill. Nah, udah ada yang jawab nih. Kata Yasmin ya. Kata si A juga. Apakah Nah, Rahel juga. Kayaknya Kayaknya maksudnya kayak kebanyakan jawabnya ya. Apa benar jawabannya Iya, benar banget ya teman-teman jawabannya karena sikap etnos berarti dia kesukuan atau sikap yang membeda-bedakan suku gitu. Suku atau etnis ya. Kalau semisal mau jadinya pertemuan antara dua kebudayaan, kalau semisal membeda-bedakan ya gimana bakal menciptakan kebudayaan baru kan? Begitu singkatnya gitu ya. Seharusnya kan ya bersifat terbuka ini kan. Seharusnya ya sifat terbuka, terus juga toleransi. Jadi gampang melahirkan kebudayaan yang baru. Kalau dia adanya sikap etnosentrisme ini jadinya bukan malah menciptakan kebudayaan baru, malah menciptakan konflik. Bener kan? Teman-teman jadi begitu. Lanjut ke nomor 21. Sorry ya teman-teman, agak susah karena lagi pilek ini. Lanjut ke nomor 21. Iya, lebih ke gitu kan. Kalau membeda-bedakan, sama halnya dengan kita, kalau etnos ini kan lebih ke etnis ya, maksudnya suku. Sama aja sih dengan kita menganggap kebudayaan kita tuh lebih unggul, ataupun lebih baik dari kebudayaan yang lain. Ya, hasilnya nanti juga bakal membeda-bedakan kan, begitu. Tapi kalau semisal gini, kalau semisal membeda-bedakan dia udah pasti nganggap kalau kayak punya kelebihan yang berbeda gitu. Kamu kayak bukan kamu sih, kayak si kelompok A lebih minus nih daripada si B, jadi dibedain gitu kan. Nah, kalau menganggap kebudayaan kita lebih baik dari orang lain itu belum tentu kita membeda-bedakan, lebih kita tuh kayak lebih ke bisa jadi kita bangga gitu, bukan membeda-bedakan. Tapi kalau kita udah membeda-bedakan, otomatis kita nganggep kemudian kita lebih baik dari yang lain gitu. Jadi gitu intinya. Kalau agak belibet, maaf banget ya. Intinya ya sama sih, sama dengan kamu bilang menganggap kebudayaan lebih baik itu sama. Intinya sama, itu aja ya. Nah, lanjut kepada nomor 21. Jika dalam suatu proses asimilasi tidak terjadi penyesuaian, maka yang akan timbul adalah nomor 21 apa teman-teman? Langsung jawab, langsung aja kalau misalnya aku udah baca soal atau udah langsung bilang next nomor 21 nggak apa-apa langsung jawab C. Jawabannya C. Jauh. Iya pasti ya dong ya. Pasti jawabannya konflik karena dia enggak ini menyesuaikan, malah jadi dipermasalahkan, bukan seharusnya sifat terbuka atau toleransi, malah enggak menyesuaikan. Ya wajar banget ya kalau adanya konflik. Lanjut ke pertanyaan nomor 22. Berikut ini faktor-faktor penghambat asimilasi. Tadi tahu ya asimilasi tadi apa? Karena udah dibahas juga, terus juga pasti udah pada paham. Kecuali, apa nih teman-teman? Faktor penghambat asimilasi. Nomor 22. Kecuali, apa nih teman-teman?
Apa nih teman-teman? Oh, udah dijawab nih satu orang. Ayo dong yang lain jawab C kayaknya, Kak. Oh, ada yang E juga. Nah, ini kan seru kalau beda nih. E kayaknya, Kak. Yang mana ya? Ada kalau ada yang mau boleh yang mau jawab lagi? Ada jawab lagi nih. Nah, kata Putri Kurnia. Jawaban yang benar adalah iya. Karena bentar. Sorry ya kalau suka berhenti-berhenti karena lagi batuk. Nah, karena amalgamasi tadi kan dia lebih ke perpaduan. Ya, apa tadi perpaduan biologisnya atau bisa dibilang pernikahan lah. Itu tuh untuk sebutan istilah kunonya gitu. Nah, jawabannya adalah yang E, amalgamasi. Selanjutnya nomor 23, jika suatu perubahan sosial menimbulkan konflik, maka yang diperlukan adalah proses. Nomor 23, apa nih teman-teman? Yang benar adalah jawaban apa teman-teman? Boleh nih di-spill lagi. A, B, C, atau D. Akulturasi, perpaduan, atau penyatuan. Perpaduan budaya ya. Tanpa menghilangkan kebudayaan yang lama. Asimilasi tadi, ya kuncinya menghilangkan kebudayaan yang lama. Difusi tadi antara individu dan individu. Amalgamasi tadi kita udah jelasin sebelumnya ya. Jawabannya pasti jawabannya pada E. Nah, benar banget. Pasti teman-teman berarti udah pada paham dong ya soal ini. Nah, lanjut. Nomor 24, di bawah ini bentuk-bentuk akomodasi. Apa nih teman-teman kira-kira? Kecuali ya, jangan lupa keceplosan, langsung bilang. Iya, bener Yasmin. Jawabannya disorganisasi. Namanya dis kan berarti ya lebih ke perpecahan gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 25. Berikut ini syarat-syarat rajin banget ya yang masih join. Oh, sampai berapa nomor? Iya ya. Kita baru sampai jam berapa ya? Bentar ya. Tanya dulu. Kita sampai jam 9 aja gimana? Kemalaman nggak? Kalau tadi jam 9 apa puas ya? Kan kita habisin jam 9 ya, 15 menit lagi nggak apa-apa nih. Aku doain semoga yang masih join keterima ya Allah PTN-nya. Pokoknya doa yang baik-baik buat kalian. Ya mungkin ada aja sih ya orang yang baru gagal itu bilang nggak percaya sama kata-kata usaha, nggak bakal mengkhianati hasil itu. Mungkin kalian ada aja mungkin ya yang ngerasa udah nggak percaya gitu, padahal sebenarnya ya bukannya mengkhianati sih, lebih ke ya belum aja, karena ya kita kan sebagai manusia cuma bisa merencanakan, yang ngatur semuanya udah diatur sama yang di atas. Kita cuma bisa ngejalanin, berdoa, berusaha. Jadi ya apapun nanti ke depannya, entah semisal kita kan nggak tahu ya ke depannya bakal sesuai nggak sama apa yang kita harapin jurusannya atau PTN-nya. Yang penting kita udah berusaha, udah semampu kita gitu loh. Jangan ada nyesel karena kita nggak nyobain, karena kita nggak berusaha semaksimal mungkin. Itu aja sih. Karena ya cobain selagi masih ada kesempatan. Kita kan masih mungkin ada yang gap year setahun atau mungkin langsung tahun 2022 ini, angkatan tahun ini masih pada semangatnya.
nggak apa belajar, nggak ada yang sia-sia kan, walaupun semisal memang nanti kalian linjur, bisa nggak bisa ya kalau linjur dari IPS ke IPA, kalau IPA ke IPS kan bisa ya. Mungkin gitu aja sih, dikit wejangan yang agak basi, yang lebay, yang alay gitu. Lanjut ke pertanyaan nomor 25 ya, 15 menit ya. Berikut ini syarat-syarat perubahan secara revolusi. Revolusi itu perubahan yang lama atau cepat, teman-teman. Revolusi perubahan yang cepat tapi yang lama ya? Kira-kira nih, ingat, ada yang jawab. Cepat ya, benar banget, cepat ya. Jadi jawabannya apa nih? Syarat-syarat perubahan secara cepat. Nah, bahasa ininya ya, bahasa mudahnya ya, biar pada langsung paham. Kecuali. Nah, apa teman-teman jawabannya? Ada yang jawab E. Yasmin, kamu baca dulu. Ya kira-kira yang mana? Yang C, boleh sih ditampung dulu ya. Antara E atau C nih. Tadi ada yang jawab E, ada yang jawab C. Yang mana? Yang benar adalah yang C. Kecuali ya. Jadi garis bawahi ya. Kecuali. Berarti yang salah. Ya sebenarnya nggak harus ada pemimpin yang golongan bangsawan. Yang penting ada kemauan buat berubah. Percuma ya kalau golongan bangsawan tapi nggak ada perubahan, nggak ada kemauan, cuma ngandelin itu oknum-oknum aja, kayak apa ya, lebih ngandelin menteri semisal, lebih bawahan lah ibaratnya. Selanjutnya nomor 26, pernyataan di bawah ini yang bukan manfaat mempelajari sosiologi adalah ada yang jawab ya langsung. Wah, si A nih langsung jawab. Jawabannya apa nih? D ya. Mendapatkan penghasilan cukup besar. Teman-teman yang mana nih? Si A jawabnya D. Rahel juga D. Ya, bener ya. Jawabannya yang D. Yang bukan dong. Ya, sosiologi kita ya bukan masalah komersil ya. Ya, mungkin ada aja ya. Maksudnya itu kayak lebih ke apa ya? Bonus lah ya, bukan manfaat, lebih ke bonus gitu. Tapi ya bukan tujuan kita, bukan manfaat mempelajari sosiologi dong. Tapi maksudnya ya di sini kalau semisal kita belajar sosiologi, semisal jadi dosen, semisal dosen sosiologi, beda apa ya? Beda konteksnya gitu loh ya. Kalau jadi dosen kan dapat uang gitu, jadinya penghasilan. Ya, beda kan di sini maksudnya mempelajari sosiologi. Sosiologi di sini kebudayaan, sosial masyarakat, kita untuk mengamati gitu kan. Jadi sebuah ilmu bantu buat ilmu lain kayak ilmu hukum, jadi ilmu bantu juga kan buat ilmu hukum gitu. Lanjut ke nomor 27, kriteria yang menentukan apakah suatu masalah dianggap sebagai masalah sosial atau bukan tergantung pada yang mana nih teman-teman. Langsung jawab aja teman-teman. Kan gampang nih pasti. Nomor 27. Masa iya gak ada yang jawab? Kan gampang loh, ini lebih gampang dari yang tadi. Tergantung pada kriteria. Nomor 27. Jadi kalau kita bisa nentuin nih, kira-kira ini masalahnya masalah sosial atau bukan ya? Apa kita harus tahu akibatnya? Ada yang jawab nih. Oh, ada yang jawab antara A atau C. Ini ragu nih, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Yang penting bantu jawab nih kita buat ambil pikir-pikir yang mana ya. A bukan Kak. Yang A atau enggak ya nih? Yang benar adalah yang A. Benar banget ya teman-teman, sumber masalah. Karena ya kita sebagai apa ya, bukan sebagai sih, karena kita untuk mengidentifikasi ini masalah besar atau kecil, atau ini masalah
sosial apa bukan, pasti kita lihat dulu dong sumber masalahnya apa, baru kira-kira akibatnya apa nih gitu. Nah, terus juga baru ke yang lain. Maksudnya di sini lebih terus kita harus tahu bahwasannya itu sumber masalahnya apa. Itu masalah dari masyarakat apa bukan, apa semisal dari ternyata masalah keluarga gitu. Keluarga juga sosial ya, masyarakat, tapi kan dalam artian masyarakat di sini lebih ke yang umum ya, gitu. Lanjut ke nomor 28. Apa nih? Lanjut ke nomor 28. Sosiologi. D jawabannya. Yang jawab D, maksudnya ini si Rahel jawab D gitu. Yang lain? Yang jawab D. Masih stay 12 orang tadi, ada berapa ya? 15 atau 17? Keren sih kalian yang masih pada bertahan. Iyalah ya, harus pada semangat dong pasti. Kalau kita nggak semangat sekarang, apa lagi? Yang benar jawabannya D ya teman-teman. Pasti udah pada tahu nih. Udah sosiologi, kata-kata sosiologi apa? Sudah pada paham. Nomor 29. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Kira-kira apa nih jawabannya? Berikut ini yang bukan sifat dan hakikat ilmu sosiologi. Bukan. Ditandain ya kata-kata bukan. Yasmin jawab D ya. Pengetahuan yang bersifat terapan. Kira-kira apa nih menurut teman-teman? Apa nih teman-teman? Oh, udah dia jawab ya ternyata. Jadi selain Yasmin. Oh, D. Udah paham berarti teman-teman. Iya, benar. Jawabannya D. Pengetahuan yang bersifat terapan. Ya, kalau udah pasti tahu ya. Karena kalau ya, ilmu terapan itu contohnya ya ilmu IPA, pengetahuan matematika, fisika, ilmu alam, ilmu kimia, atau ilmu biologi. Karena ilmu tersebut untuk penyelesaian masalah praktis yang langsung mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Begitu, teman-teman. Lanjut ke nomor 30. Aspek utama yang dipelajari oleh sosiologi adalah interaksi antara aspek utama yang dipelajari oleh sosiologi. Apa nih, teman-teman? Pada bingung? Kayaknya hampir sama semua nih. Ya, jadi kayaknya benar semua nih kayaknya. 30. Yang mana nih teman-teman? 1, 2. Jawabnya, oh Yasmin jawab E. Yang lain? E juga si Putri. Satu lagi. Oh, kira-kira. Oh, kita buka jawabannya. Ya, benar banget ya teman-teman jawabannya E. Manusia dengan manusia atau manusia dengan kelompok. Gak kerasa 30 soal, udah gak lama lagi nih. Santai aja sebenarnya, tapi ya santai kita harus dapat banyak. 7 menit lagi. Berikut yang mendapat sebutan Bapak Sosiologi. Udah harus hafal teman-teman siapa Bapak Sosiologi. Anak IPS, anak linjur, semuanya anak campuran juga harus tahu. Harus. Iya, bener ya. Pak, panggilnya Bapak bukan. Ya, harus sopan ya. Panggilnya Bapak jadi Bapak Agus Kamte. Masa iya panggilnya Bapak, tapi nggak apa-apa lah ya. Nah, lanjut. Nomor 32.
Berikut ini yang merupakan salah satu faktor utama yang mendorong lahirnya ini ya maksudnya. Lahirnya ilmu sosiologi adalah yang mendorong teman-teman. Apa nih kira-kira? 32. B ya. Pada jawab B maksudnya. Yang lain B ini apa emang? Hilangnya perubahan-perubahan pada masyarakat Eropa. Peperangan antar negara Eropa atau kekuatan Islam semakin kuat di Eropa? B. Semuanya pada jawab B, berarti udah pada paham. Jawabannya B ya. Benar banget. Jawabannya B, betul. Nah, lanjut ke nomor 33. Menurut Selo Sumarjan, yang dipelajari oleh sosiologi adalah, nah ini teman-teman, ingetin angkanya ya. Struktur sosial, organisasi sosial, proses belajar, problema sosial, perubahan sosial, atau hubungan sosial. Nah, kira-kira yang mana nih? Susah ya teman-teman lihatnya ya, karena kepisah. Susah nggak teman-teman? Susah ya kayaknya. Coba. Nah, ini. Nah, udah dipisah ya. Semoga bisa dijawab. Nomor 33. Ada yang jawab, kita lihat, kita buka siapa yang jawab dan apa jawabannya. E. Yakin jawabannya E. Wah, kok jawabnya banyak E ya? Padahal enggak. Apa ya? Yang lain dong. Kira-kira apa nih jawabannya? E atau D? Kita tampung ya. E atau D nih? Yang mana nih? E, D, oh. Kata si Rahel, E ya. Seru. Seru. Emang seru ya? Takutnya kemalaman tapi emang jatahnya berapa ya waktunya? Aku nanti tanya admin dulu ya. Kira-kira atau boleh nih admin atau hostnya boleh gimana ya caranya? 1 jam. Tadi mulai 19. Bentar ya teman-teman. Sambil pada kalian mikir kira-kira apa yang benar. Jadi berarti udah 1,5 jam kita tadi udah. Nah sekarang maksudnya kalau nanti sampai jam ini. 2 jam, masa ya 2 jam? Kalau kalian tahan nggak apa-apa. Tapi tadi udah ada yang ini. Jawabannya adalah yang benar berkurang 1. Sedih. Enggak. Jadi ada masih pada rame ya. Pada ini maba-maba. Calon maba nih. Aku melihat calon maba pada Zoom. Nah, lanjut berarti jawaban nomor 33 ini teman-teman pada jawab E ya. Salah teman-teman. Yang benar itu D. Kenapa D? 1. Struktur sosial. 2. Organisasi sosial. 5. Perubahan sosial. Bukan proses belajar, masa iya? Yang E ada proses belajar. Kayak yang ditanya itu dan menurut Selo Sumarjan itu ada 3 jawabannya apa tadi? D ya. Sayang banget berkurang 1 kayaknya. Udah 5 menit lagi kita ada soal lagi nih, berarti pas banget. Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang terikat oleh suatu tata cara atau sistem, kebiasaan atau adat istiadat tertentu yang dianut oleh anggota-anggotanya. Ini pendapat dari, nah biasanya
Kalian udah pada UTBK nih pasti ya. Mungkin ada yang udah UTBK atau juga mungkin ada yang kelas 11 ya. Ini perlu dihafal juga ini pengertian dari ahli-ahli pendapat ahli sosiologi. 34 apa nih teman-teman? Ini bacanya apa juga pelajaran ningrat. Kayaknya biasanya kocar ningrat nih. Maksudnya tuh dibacanya gitu ya. Ada Sola Sumarjan, Sulaiman Sumardi, Peter. Maksudnya susah banget ya gini. Kocara, gitu. Susah. Kira-kira yang mana nih teman-teman? A, B, C, D, atau E? Kok gak ada yang jawab? Susah ya? Nah, enggak deh, enggak susah. Ya, karena dia pengertian ya. Jadi kita ya enggak jarang gitu orang paham, orang hafal pengertian-pengertiannya gitu. Lebih baik kita paham materi ya kan daripada pengertian dari siapa. Tapi perlu juga teman-teman. Dari siapa nih kira tahu teman-teman? Kayaknya udah pada lemes ya. Jawabannya B ya teman-teman. Kocaraningrat. Gitu ya teman-teman, bacanya benar nggak? Tolong dikoreksi ya teman-teman kalau salah. Ja ya, ja. Koca kan ya koca. Masa iya koca tapi koca? Koja, mungkin koja ya. Kamu malah jadi tebak-tebakan ya teman-teman. Lanjut ke nomor 35. Ini kayaknya terakhir jadi deh. Nomor 35. Tapi aku nomor 35 ini serahan ke teman-teman deh. Jawab apa kira-kira? Maksudnya langsung keserahan teman-teman gitu. Berikut ini adalah masalah mengenai makhluk manusia. Kecuali 35. Apa nih teman-teman? Kecuali masalah mengenai makhluk manusia. Kecuali masalah mengenai makhluk manusia. Kok pertanyaannya juga susah ya, teman-teman? Masalah sosial atau problem sosial, masalah persebaran dan terjadinya aneka warna kebudayaan, masalah perkembangan. Udah pada jawab nih. D. Masalah terjadinya aneka warna makhluk. Bener nggak ya? 35. Ini juga ada jawab. Atau D. Masalah sosial atau problema sosial. Kecuali masalah makhluk manusia. Kecuali ya teman-teman. Lebih ke yang mana ya? Tadi udah pada jawab semua belum ini? Pada jawab. B ya? Atau D? Baru berapa orang yang jawab nih? 1, 2, 3. Yang lain mana nih dari 11 orang? Dikurang 2 nih berarti 9 lah. 9. Kira-kira yang mana nih teman-teman? Menurut teman-teman, apakah jawabannya adalah yang B ya. Masalah terjadinya aneka warna makhluk. Karena ini ya warna makhluk. Jadi sebenarnya yang tidak usah dijadikan masalah ya. Karena aneka warna itu juga jadi sebuah anugerah perbedaan gitu. Berbeda halnya dengan maksud saya tuh bukan berarti ya masalah ini juga menimbulkan masalah juga sih. Maksudnya masalah mengenai makhluk manusia juga, tetapi maksudnya di sini yang seharusnya nggak perlu dipermasalahkan gitu loh, hal sepele banget.
hal basicnya, hal dasar lah gitu maksudnya. Nah, ini nomor 35. Mungkin stop share-nya dulu ya. Jangan pada live dulu, teman-teman. Mungkin bisa sampai di sini aja membahas soal sosiologi pada malam hari ini. Sebelumnya ini kan minggu terakhir ya, minggu terakhir kalau di volunteer aku, volunteer sih, lebih ke minggu ini aku terakhir nge-tutor, jadi boleh dong teman-teman buat izin screenshot ya, buat kalau bisa on cam nggak apa-apa teman-teman, aku pengen jadi kenang-kenangan juga, ambis bareng teman-teman. Apa ya, ada yang mau on cam? Aku aja juga belum on cam ya. Oh iya teman-teman, sebelum akhir ini pengen ice breaking dulu deh. Kira-kira pengen nanya-nanya teman-teman pada impian PTN-nya di mana nih? Boleh deh ini tulis di kolom chat. Yang nulis di kolom chat aku aminin deh. Kita aminin bareng-bareng gitu loh. Kita saling ngedoain gitu kan. Jadi boleh spill PTN impian sama jurusan impiannya dong gitu. Kok pada gak ada yang spill? Spill dong. Wah banyak nih. Aku mau nyebutin satu-satu. Ada yang hukum nggak? Biar samaan. Mana nih? Ada hukum UI, keren banget ya. Aku pengen masuk hukum UI juga sih, tapi masuknya di Unila. UI kriminologi. Oh, kriminologi ada ya? Berarti dia kalau kriminologi, aku baru tahu loh ada kriminologi, berarti dia kriminologi itu berarti kriminal kan? Iya nggak sih? R. Masa iya panggilnya R? Kalau kriminologi, karena sepengetahuanku kriminologi ini ilmu yang mempelajari tentang kriminal, tindak pidana. Nah, oh iya benar. Mana sih tadi aku mau baca salah satu, ada humas UI, hukum UI, keren-keren UI juga, ada yang UI. Berarti semuanya ini ya mau simak UI ya, ikutan simak UI ya. Udah semangat sih ya teman-teman semuanya. Tapi bentar, kalau bisa ada yang on cam, iya ada yang live satu, padahal pengen ini, pengen foto. Teman-teman gak ada yang bisa on mic ya? On cam deh. Jadi aku on cam ya. Teman-teman pada nggak ada yang on cam ya? Nggak bisa on cam. Duh, mana laptopku juga nggak bisa ini. Nggak bisa screenshot. Jadi udah ya teman-teman, error ya? Oh ya udah nggak apa. Aku izin foto aja ya dari HP-ku buat kenang-kenangan buat teman-teman yang udah ambis bareng. Keren loh teman-teman nih. Boleh dong, boleh banget ya. Boleh, nanti soalnya aku share ya. Ada yang ngajak mutualan juga nih, boleh. Semuanya mungkin cukupkan sampai di sini. Nanti aku share di grup Telegram ya. Soalnya pasti kalian pada butuh soalnya. Terus juga buat nanti kalau misalnya aku, insya Allah langsung aku kirim di habis ini biar nggak masuk ya. Oh, jadi kalian kalau nggak